Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Huda, NIM 2521100616, mahasiswa PPG Guru PAI tahap 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Negeri 3 Rantau Utara dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tablik, dan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Apakah Ananda sedang bersenang hati hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Berarti kita bisa nanti belajar dengan fokus, belajar dengan riang dan gembira pada modul atau tema kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ayo siapkan ketua. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Hairina Aulia, Bu, sakit. Sakit? Iya, Sakit Bu. apa itu? Demam sepertinya. Demam. Sudah berapa hari? Udah 2 hari, Bu. 2 hari. Kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Untuk mengambil keberkahan belajar kita hari ini, maka marilah kita dengarkan bacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nisa Munte. Quran Surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, maka terasa senang, tenang, damai hati kita, dan kita bisa memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ananda, untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negeri ini, mari sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional pada negeri ini.
Ibu review dulu pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang munafik. Masih ingat nggak ciri-ciri orang munafik itu kayak mana? Masih? Siapa coba yang bisa menyebutkan ciri-ciri? Ada 3 ciri orang munafik. Masih ingat nggak ya? Oke. Apa? Ciri-ciri orang munafik. Orang munafik apabila dia berkata dia berdusta. Bagus. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Dan apabila Dipercaya. apabila dia dipercaya dia mendusta. Dia? Tepuk tangan dulu. Bagus. Itu materi kita sebelumnya. Untuk hari ini kita masuk pada materi baru. Ibu sampaikan dulu tujuan. Untuk apa sih kita belajar ini? Belajar daripada tablik, belajar daripada khutbah. Yang pertama tujuannya adalah peserta didik mampu menganalisis tentang khutbah, tentang tablik, tentang dakwah. Yang kedua, peserta didik mampu membuat teks, menulis, ya. Dan peserta didik mampu menyampaikannya kepada teman, kepada masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Untuk hari ini kita masuk pada ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Ini bukan hal baru bagi kita. Pernah melihat orang khutbah? Pernah pastinya. Pernah melihat orang dalam kegiatan tablik? Salah satunya adalah tablik akbar yang sering. Salah satu apalagi tablik akbar yang dilakukan di hari-hari besar kita. Seperti Maulid Nabi, Isra Mikraj, itu bagian daripada tablik. Kemudian 1 Muharram, ya. Kemudian dakwah. Dakwah ini nggak harus ceramah anak-anak ibu. Ada nanti dakwah itu dalam bentuk bil khair dan bil hal, perbuatan. Contoh mengajak kawan kita misalnya, ayo kita ke sini sholat zuhur yuk. Contohnya seperti itu. Ya, berkaitan dengan dakwah, jadi tidak harus dengan kita ceramah, tapi bisa dengan perbuatan. Ya, mengajak kawan kita, misalnya ada sampah. Ayo kita bersihkan ini. Itu salah satu dakwah bil hal. Karena dalam Islam itu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke. Untuk menentukan nanti itu tema khutbah, tablik, dan dakwah, kita harus lihat dulu situasi yang ada di sekitar kita. Kira-kira situasi apa saat ini yang sedang hangat-hangatnya? Saya Bu, Ya. Korupsi. Oh ya, pas itu. Sedang hangat-hangatnya ini korupsi. Kira-kira tentang korupsi, tema apa yang cocok untuk tablik? keadilan Bu. Keadilan. Bagus. Yang lain? Ya. Kenakalan remaja. Ya. Judulnya apa? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Itu biasanya ada sambungannya itu. Pergaulan bebas dan zina gitu ya judulnya. Bagus sekali. Kira-kira kalau untuk permasalahan tentang khutbah misalnya. Ayo, untuk khutbah misalnya. Yang sering dibuatkan jadi tema khutbah. Tentang kesabaran ya. Tentang kesabaran atau tentang misalnya rumah tangga bisa ya. Kira-kira untuk tema khutbah kamu nanti apa? Manusia? Bagus sekali, manusia dan Islam. Nanti penjabaran yang sangat luas sekali. Nanti akan ada tentang kita bagi tugas kelompok juga. Bagaimana menulis daripada khutbah, tablik, dan dakwah. Baik, kita lihat dulu apa sih sebenarnya pengertian daripada khutbah itu? Apa itu tablik? Apa itu dakwah? Oke, ini dia. Ini dia pengertian daripada khutbah. Kita mulai dari khutbah dulu. Khutbah itu adalah memberikan pesan atau menyampaikan pesan atau bentuk nasihat ya kepada yang hadir di khutbah. Ini kalau berkaitan dengan khutbah,
kira-kira kan ada waktunya itu. Waktu-waktu kapan aja ini kita bisa mendengarkan khutbah? Apa? Sholat Jumat. Apa lagi? Ketika apa? Idul Fitri. Salat Idul Adha. Idul Adha. Kapan lagi? Ayo. Saat pernikahan ada khutbah nikah namanya. Ya. Nah, jadi menyampaikan pada nanti untuk rukunnya. Kalau dalilnya itu Quran surah Ali Imran ayat 110, ayat 104 juga, ayat 104. Ini Quran surah Ali Imran ayat 104 berkaitan dengan dalil. Coba siapa ya Ibu? Coba yang inilah meja sini. Coba silahkan baca. Baca Quran surah Ali Imran ayat 104 beserta artinya. Biar kita paham betul makna dalil yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. nanti ayatnya. Jadi dibacakan Qurannya. Kemudian doa. Doa ini masuk pada khutbah kedua. Rukun pertama untuk khutbah pertama. Dan ini untuk Yang kedua. khutbah kedua. Maka terpenuhilah rukun daripada khutbah itu sendiri. Adapun sunnahnya, ini sunnah. Ingat ya, sunnah itu kalau dikerjakan, Berpahala, kalau ditinggalkan, tidak berdosa. itu dia. Nih, khutbah 1, khutbah 2. Ibu sering ibu tengok seperti itu kalau lewat ya. Kalau lewat ibu perhatikan seperti itu. Masih ada yang lalu lalang dan ada yang duduk-duduk gitu. Padahal khatib sudah naik. Sudah menyampaikan pesan-pesannya. Dia hanya datang hanya sholatnya saja, 2 rakaat saja. Berarti sholat zuhurnya 2 rakaat. Gitu ya. Jadi itu menjadi catatan bagi Ananda berkaitan dengan khutbah. Kita akan bentuk kelompok ya. Ini anak-anak ibu ini sudah bentuk kelompok ini. Ya, sudah berbentuk kelompok. Kita bentuk kelompok menjadi 6. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan Ananda buat diskusikan apa judul yang cocok berkaitan dengan tablik. Tapi tunggu dulu. Ini yang kelompok ini membahas tentang apa nanti? Tablik, dakwah atau kalau khutbah nggak mungkin ya karena perempuan semua. Tentang apa? Tablik. Kalau ini tentang apa? Tablik Bu. Tablik. Tablik juga. Kalau ini khutbah. Oke. Silahkan Ananda diskusikan tema apa berkaitan dengan tablik tanpa meninggalkan daripada syarat daripada tablik itu sendiri. Tidak meninggalkan nanti rukun daripada khutbah. Silahkan didiskusikan. Ya. Kita kerja kelompok. Iya, kita bahas apa ini ya? Apa judulnya? Bersyukur Bu. Bersyukur kepada Allah. Dalilnya nanti Quran surah apa? Surah Ibrahim Ibrahim ayat ayat ke-7. ke-7. Kalau ini judulnya apa? Udah dapat? Apa? Melihara lisan. Memelihara lisan. Dalilnya Surah Al-Ahzab surah 30, surah 33 ayat 70 ayat 17. 70 dan 71. Ayat 70 dan 71. Siapkan mana khutbah 1, khutbah 2. Harus memenuhi ya, memenuhi daripada rukun. Apa? Tujuannya? Tujuan apa ini? Tujuan
Oh, di ini, di lembaran yang ini. Tujuan daripada untuk memperfasih bisa, ya. Untuk memperfasih penyampaian khutbah. Tahu tema dari ini kelompok ini memilih apa? Khutbah. Khutbah ya. Khutbah. Ini memilih tablik, ya kan? Tulis nama kelompok dan judulnya apa? Kemudian disebutkan. Ibu lihat ini udah mulai agak tegang ini ya. Semangat ya. Iya, Bu. Semangat ya. Mulai dengan permainan dulu. Kita bermain dulu. Siap? Siap. Setiap kelompok ya utus satu anggotanya ke depan. Dengan menyentuh. Disentuh ya. Disentuh nanti dia pilih. Tinggal memilih. Dari mana? Kita mulai dari kanan aja lah. Dari kelompok satu. Silakan. Kita putar ya. Kita putar. Baca, khutbah, tablik, dan dakwah harus berdasarkan apa? Abu. Bagus ya. Bagus. Berikutnya, kelompok 2. Perhatikan roda berputar. Khutbah biasanya disampaikan pada saat apa? Salat Jumat. Sholat Jumat. Oke. Bagus. Berikutnya. Kita putar. Tablik berarti menyampaikan. Gimana? Seru? Seru. Sudah bisa kita mulai lagi? Bisa, Bu. Kita tampilkan kelompok kita tadi yang sudah menulis teksnya, yang sudah membuat daripada tabliknya, judul tabliknya. Ini kita acak ya, dari kelompok mana duluan ya? Dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1, silakan. Perwakilannya siapa namanya? Anissa Munte, Bu. Silakan. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana kita harapkan syafaatnya di kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ibu guru pembimbing dan yang saya sayangi teman-teman saya semua. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan tablik yang berjudul memelihara lisan. Seperti yang kita ketahui, lisan adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebagai seorang muslim, kita harus mensyukurinya dengan cara memelihara lisan agar selalu berucap yang baik dan benar dan bermanfaat. Orang yang memelihara lisan pasti akan lebih banyak diam daripada berbicara yang sia-sia. Waktunya akan dihabiskan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat berbagai nikmatnya dan memikirkan kematian yang pasti akan datang.
Memelihara lisan juga suatu amalan yang mendatangkan pahala, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 70 dan 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qawlu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal, mendapatkan keuntungan dari kita memelihara lisan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Ya, Masya Allah. Calon-calon ini ya, ustazah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan tablik saya dengan judul bersyukur kepada Allah. Bersyukur merupakan salah satu sifat yang sangat mulia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Dari ayat tersebut sudah sangatlah jelas bahwa dengan bersyukur akan menambah kenikmatan dan keberkahan dalam hidup kita. Contoh sederhana wujud syukur dalam kehidupan kita yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan, waktu, dan semoga kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan Allah menambahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tablik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkan apa yang baik dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah mendengarkan daripada penampilan kelompok. Ibu ingin melihat sejauh mana kemampuan anak ibu ini memahami materi kita hari ini. Maka ibu akan bagikan lembar ini untuk tugas individu ya, tugas individu. Nanti dikerjakan di kertas double folio bawah ya. Nah, dikerjakan di kertas double folio, ibu bagikan soalnya.
Sudah siap? Silakan dikumpul. Satu orang per kelompok yang mengumpulkan perwakilannya. Beserta dilengketkan soalnya ya dengan jawaban. Namanya sudah? Nama jangan lupa nama. Ini juga. Sudah semua? Sudah ya? Anda, siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan pertemuan kita hari ini? Silakan. Khutbah menyampaikan pesan tentang ketakwaan kepada Allah dengan memperhatikan syarat dan rukun. Tabligh menyampaikan pesan atau nasihat terkait ketakwaan terhadap Allah. Dakwah mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam. Perbedaan khutbah dengan dakwah dan tabligh, yang pertama adalah di syarat dan rukun. Kalau khutbah harus memperhatikan syarat dan rukun, sedangkan tabligh dan dakwah tidak ada aturan. Yang kedua, tempat. Kalau khutbah di masjid, sedangkan tabligh dan dakwah bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga adalah kewajiban. Kalau khutbah bagi laki-laki, kalau tabligh dan dakwah terbuka untuk siapapun. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kesimpulan pertemuan kita hari ini dari bab daripada tabligh, khutbah, dakwah bisa disimpulkan bahwasanya khutbah itu adalah menyampaikan pesan atau nasihat kepada orang lain, sedangkan tabligh menyampaikan, dakwah memberi pesan, menyampaikan pesan dalam syariat Islam. Dakwah itu dua. Ada dakwah bil khair dan ada dakwah bil hal. Ada dakwah itu dengan ucapan, dengan perkataan atau lisan. Ada dakwah itu melalui perbuatan. Kemudian perbedaan antara khutbah, dakwah, dan tabligh. Kalau dia khutbah dari segi waktunya itu ditentukan. Khutbah itu waktunya hari Jumat, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Sedangkan tabligh bebas kapan saja. Kemudian dari segi tempat, kalau dia khutbah itu dilaksanakan di masjid, ya. Atau misalnya kalau dia sholat Idul Adha di lapangan. Sedangkan tabligh dan dakwah tetapi disarankan atau diutamakan suci. Itu bentuk daripada perbedaan dari ketiga poin atau di tema kita hari ini. Semoga pada pertemuan kita hari ini diberikan Allah keberkahan dan kita nanti akan jumpa di pertemuan berikutnya dengan judul, dengan tema yang baru, yaitu mengenal tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri, maka kita tutup dengan doa majelis bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi